Dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqila haitsuma kunta wa atba'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim dan bermuwajah pada kesempatan kali ini. Tidak lupa solawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaatnya pada zaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, setiap manusia dipastikan tidak akan hidup selamanya. Setiap manusia ada batas umurnya, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah diperbuatnya ketika berada di dunia. Karena dunia ini adalah masra'atul akhirah, tempat untuk menanam, tempat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan penilaiannya nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab ataupun pada hari perhitungan. Maka dari itu, sebagai umat yang beriman, sebagai hamba yang beriman, maka seharusnya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amalan-amalan, amal soleh, dan juga untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan ketika berada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian melakukan hal seperti ini, maka dipastikan kalian akan menjadi orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Ketika di dunia ini kita sibuk dengan harta, kita sibuk dengan isi dunia ini tanpa kita mengimbangi dengan melakukan amalan-amalan kesolehan, melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dipastikan menjadi orang yang rugi. Selama hidup kita tidak pernah berbuat kebaikan, kita tidak pernah beramal, dan kita tidak pernah masuk ke poin tujuan kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Sang Khalik adalah liya'budun, hanya untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, pencipta kita sekalian. Maka dari itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi waktu kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, dan juga memperbanyak amalan-amalan, termasuk kita selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Begitu juga kita harus sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah tentang zikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabakul mufaridun. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah mal mufaridun? Qala, Rasulullah menjawab, adz-dzakirina aktsaru wa dzakirin. Adz-dzakirina aktsaru wa dzakirat. Al-mufaridun, para sahabat bertanya, al-mufaridun apa itu ya Rasulullah? Al-mufaridun adalah orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan, sebagai hamba Allah kita juga harus berzikir. Jangan pernah kita melalaikan dunia ini dengan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal soleh itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di pagi hari kita lakukan zikir pagi, dan di petang hari kita lakukan zikir petang. Itu juga rutinitas yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Maka di samping kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita juga menumbuhkan sunnah-sunnah yang biasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zikir, dan juga yang kedua adalah amalun soleh. Kita memperbanyak amal soleh, kita banyakkan sujud, kita banyakkan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus mengingat bahwa kita diciptakan di dunia ini adalah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang baik, maka perbanyaklah ruku dan sujud. Sebagai hamba yang baik, maka perbanyaklah kita untuk beramal soleh dan juga melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa yang semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi umur untuk menambah amal-amal soleh, dan juga untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kekurangan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.